Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto. Video kali ini saya rasa adalah video yang sangat-sangat bermanfaat yang harus kita ketahui. Mengapa demikian? Ada hubungannya dengan media tanam yang sehat, steril, gembur, dan subur. Itu karena video ini nanti ada hubungannya dengan itu. Media tanam adalah sesuatu hal yang sangat atau paling utama untuk keberhasilan menanam baik sayuran maupun buah dan lain sebagainya. Dari media tanam ini berawal untuk mendapatkan tanaman yang sehat. Ini sesuai dengan kuis yang diberikan oleh teman kita di grup Facebook Organic Gardening, yaitu beliau Bapak Lukas Mujianto yang menanyakan tentang kuisnya itu. Pertanyaannya ada 40 kalau nggak salah. Saya ambil yang nomor 1. Yang pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan solarisasi tanah. Kemudian diberikan pilihan: A. Membuat tanah persemaian organik. B. Menjadikan tanah menjadi panas. C. Salah satu cara pembuatan tanah supresif dalam kurung sehat. D. Salah satu cara mengolah tanah organik. E. Memberi pupuk organik pada lahan. Nah, setelah saya coba cari informasi tentang solarisasi tanah, kemudian saya memilih jawabannya adalah C. Salah satu cara pembuatan tanah supresifnya. Setelah saya pelajari, ada 3 lembar yang saya peroleh informasi tentang solarisasi tanah. Ini sudah saya print. Akan coba saya rangkum, saya buat, karena saya pikir setelah membaca segala sesuatunya ini tentang solarisasi tanah, sehingga saya menjadi tertarik bahwa nanti ke depan setiap saya akan membuat media tanam itu akan kami lakukan solarisasi. Yaitu apa? Yaitu proses pemanasan media tanam menggunakan cahaya matahari yang ditutup dengan plastik transparan. Jadi media tanam setelah dibuat, dihambarkan, kemudian ditutup plastik transparan. Tujuannya nanti supaya terkena sinar matahari. Kemudian di dalam media tanam itu akan terjadi panas. Oke, langsung saja daripada cerita kelamaan, mending kita praktek saja. Ini kita sudah sediakan tanah. Kita kemarin ambil tanah dari bawah pohon bambu. Kemudian bahan-bahannya yang lain adalah kita punya arang sekam. Bahan-bahannya yang lain arang sekam, kemudian pupuk kandang, kotoran sapi, kemudian ada jerami yang sudah membusuk dari sawah. Kemudian seperti biasa kita tambahkan pupuk organik padat dan kapur pertanian atau dolomit. Nanti semua bahan akan kita campur, kemudian diratakan, terakhir disiram dengan PJPR. Kita masih punya PJPR. Oke, kita langsung saja masukkan semua bahan-bahan. Jerami, dan ada pupuk kandang. Itu kalau bisa perbandingannya antara pupuk material organik dengan tanahnya itu 1:1, sehingga nanti akan terbentuk media tanam yang tadi subur, sehat, steril.
bisa. Oke, semua bahan sudah kita masukkan. Kemudian akan kita cangkul. Kita aduk merata. Setelah media kita campur merata, secara merata ya, mix. Pokoknya secara merata lah sehingga terbentuk media yang seperti ini. Subar gembur dan mengandung banyak sekali bahan organik karena perbandingannya 1:1. Yaitu total keseluruhan bahan organik dibanding tanahnya adalah 1:1. Sehingga medianya menjadi gembur. Setelah ini kita hamparkan setinggi kira-kira 15-20 cm. Satu jengkal lah. 15-20 cm dihamparkan, kemudian kita siram dengan menggunakan PJPR secara merata, kemudian ditutup dengan plastik. Oke, nanti kita ratakan dulu, ini dihamparkan dulu. Oke, nanti setelah itu tadi medianya kita hamparkan setinggi kira-kira 20 cm, kita akan siram menggunakan air, kita gunakan air kolam. Kita gunakan air kolam ikan. Ini airnya. Kemudian kita gunakan PJPR. Ini PJPR kita. Tinggal sedikit. Kalau yang mau tahu caranya tentang pembuatan PJPR, silakan dicari di channel ini. Sudah lengkap dari mulai pembuatan biang sampai perbanyakan dan aplikasinya. Silakan dicari saja. Dosisnya kalau saya baca itu ada yang 5 cc per liter. Jadi kalau 10 liter itu berarti 50 cc. Berarti kalau satu ini sekitar 150. Ini sekitar 200 ya. 200 berarti sekitar berapa lah itu sendiri. Tapi yang jelas saya biasa gunakan kalau satu ember ini yang besar, ember cat yang besar ini kita gunakan 1 gelas. Kita kocok dulu, lupa. Karena PJPR itu mengendap di bawah ya, ada endapannya, terbuat dari bekatul atau dedak padi. Ini walaupun sudah lama banget, mungkin udah berapa bulan ya, mungkin 4-5 bulanan lah, tapi baunya masih segar, masih seperti tape. Kita gunakan satu ember ini adalah satu tutup. Oke, kita aduk. Kita gunakan air kolam ikan karena di dalamnya juga banyak terkandung bahan-bahan organik, termasuk mikroba yang menguntungkan juga. Kalau tidak ada air kolam ikan ya air sumur lah. Setelah kita siram terlihat merata, kemudian kita bolak-balik lagi ya, kita aduk lagi supaya merata bahan semuanya lembab, sehingga nanti prosesnya itu akan bagus sampai ke bawah. Capek juga rasanya. Ini setelah kita siram merata, kemudian diaduk bolak-balik lagi, siram lagi. Pokoknya semua sampai seluruh bahan ini lembab merata.
Kalau kurang ambil lagi airnya, tidak ada patokan 2 ember dan lain sebagainya. Yang penting dirasa ini sudah lembab, sudah terkena air yang mengandung PGPR semua. Kemudian setelah dihamparkan begini, kita tutup dengan plastik. Inilah inti dari proses solarisasi tanah adalah di sini nih. Ditutup dengan plastik transparan. Nah, tapi dengan satu catatan, kita tempatkan ini proses solarisasi ini kira-kira di tempat yang enggak tinggi. Jadi ketika nanti ada hujan, airnya itu tidak menggenang di sini. Seperti yang kita lakukan ini kita buat parit di sini. Jadi nanti air hujan dia akan lewat ke sini sana. Ya. Nanti pinggirnya juga akan kita beri batu bata lah keliling supaya aman. Nah, kembali lagi saya ulas. Ini adalah video yang sangat-sangat penting bagi kami terutama ya, karena ini merupakan proses pembuatan media tanam yang super sehat, steril, subur, gembur. Jadi ada 4 macam keuntungan ketika kita melakukan solarisasi tanah. Prosesnya seperti tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian penjelasannya adalah bahwa solarisasi tanah adalah pemberian panas cahaya matahari kepada media tanam melalui tutup transparan plastik ini, sehingga panas yang masuk ke bawah, karena kalau pakai plastik transparan ini sekitar 93% cahaya panas bisa masuk. Nanti setelah masuk ke bawah, dia akan menimbulkan panas di media tanam sini. Nah, panasnya itu bisa sampai 50 derajat Celcius di bawah kalau sinar matahari terik. Sehingga apa tujuannya? Ketika medianya panas, maka di sana ada patogen, kemudian ada sumber bibit hama dan penyakit, dia akan mati. Itu satu, bibit hama dan penyakit akan mati di dalamnya ketika diproses selama 2 atau 3 minggu. Kemudian keuntungan lainnya, rumput seperti kita ketahui, ketika kita menanam di media tanam, ketika kita menanam satu jenis pohon, maka yang akan tumbuh bukan satu jenis pohon, melainkan bisa 3, 4, 5 jenis pohon. Yaitu apa saja? Ya tambahannya gulma. Tanaman yang kita tanam misal sesim seperti ini tumbuh, tetapi di pinggirnya itu banyak sekali gulma yang bermacam-macam seperti ini. Kemudian ini kerma. Ini kerma ini adalah tanaman rumput yang sangat-sangat mudah tumbuh, ya. Di mana ada sisa akar, di situ dia akan tumbuh. Itu yang namanya dorman. Jadi salah satu fungsi solarisasi tanah ini juga untuk mematikan akar rumput atau bibit tanaman yang sedang dorman. Dorman itu adalah dia tidak mati juga tidak hidup, tetapi seperti orang bertapa lah. Ketika ada suasana atau suhu lingkungannya yang memungkinkan untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh. Meskipun dia itu sudah bertahun-tahun. Bisa kita gambarkan seperti kemarin saya ngobrol sama PPL bahwa ketika ada bangunan rumah yang sudah bertahun-tahun dibongkar, kemudian tanahnya dibiarkan begitu saja, maka akan tumbuh rumput. Itu karena banyak sekali ada biji-bijian, kemudian akar-akar rumput yang dorman. Jadi dia seperti bertapa, hidup enggak mati enggak. Tapi ketika ada cuaca atau suasana atau suhu udara yang memungkinkan untuk tumbuh, maka dia akan segera tumbuh. Nah, dengan cara solarisasi tanah ini ditutup dengan plastik ini, dipanaskan dengan cahaya matahari full, maka biji tanaman gulma, kemudian akar-akar gulma yang dorman, itu semuanya akan mati. Selain itu adalah patogen atau jamur-jamur atau mikroba yang tidak baik, yang tidak menguntungkan juga akan mati. Nah, apakah mikroba yang menguntungkan bisa hidup? Bisa. Yaitu ada yang namanya termofilik, mikrobia termofilik. Tadi saya baca, artinya apa? Mikrobia yang tahan terhadap panas. Nah, biasanya mikroba termofilik tahan terhadap panas itu kebanyakan adalah mikroba yang bermanfaat atau menguntungkan bagi tanaman. Seperti misalnya adalah Bacillus. Ya, Bacillus adalah tahan terhadap suhu panas. Sehingga dengan hidupnya mikroba yang menguntungkan dan matinya mikroba yang merugikan, tanah akan menjadi sehat. Satu. Yang kedua, tidak ada nanti ketika dibuka kemudian dibuat media tanam atau media semai. Ini merupakan media yang subur karena tidak ada gangguan di sana gulma. Tidak ada biji gulma yang kemudian tumbuh, tidak ada akar-akar gulma yang dorman kemudian tumbuh, tidak ada, karena sudah dilakukan solarisasi, yaitu pemanasan melalui penutupan plastik, pemanasan menggunakan sinar matahari itu. Kemudian ada lagi
kita tahu ketika di perkotaan biasanya itu udara sudah tercemar polusi, tanah semua tercemar, air tercemar, sehingga ketika digunakan sebagai media tanam menjadi media tanam yang kurang sehat. Karena apa? Mikroorganisme di sana sudah mati semua karena semuanya sudah terpenuhi dengan limbah-limbah kimia, sehingga mikroorganisme tidak bisa hidup. Oleh karena itu solusinya adalah seperti ini. Kita ambil tanahnya, masukkan bahan organik, kemudian kita buat solarisasi seperti ini. Setelah seperti ini 2-3 minggu dia akan menjadi tanah yang kembali sehat karena banyak sekali mengandung mikrobia. Ada kalau nggak salah 5 tadi jenisnya, yaitu mikrobia simbiotik, kemudian rhizobakteri non simbiotik, kemudian ada tadi termofilik, kemudian ada yang mikroba yang merupakan herbal atau mereka tugasnya adalah untuk menyehatkan tanaman, memberikan imunisasi terhadap tanaman seperti misalnya tadi PJPR, kemudian ada trichoderma juga. Kemudian ada lagi mikroba yang fungsinya nanti menghambat atau mematikan patogen yang ada di dalam tanah. Jadi ada 5 mikroba, 5 jenis yang hidup di sini. Nanti setelah terjadi proses solarisasi, kemudian akar rumput, kemudian biji-biji rumput juga tidak ada, mati. Maka setelah 2-3 minggu ini merupakan media yang sangat sehat, steril, subur, dan gembur. Ini bisa digunakan sebagai media tanam ataupun bisa digunakan sebagai media semai. Nanti setelah 14 hari. Nanti ke depan insya Allah kami akan membuat seperti ini. Ketika akan membuat media tanam, kita buat seperti ini dulu, sehingga kami mendapatkan media tanam yang sehat. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini rumput ini sampai bosan kami membersihkan ini di dalam ini padahal tadinya juga medianya dari buat sedemikian rupa supaya rumput itu tidak ada, tapi nyatanya tumbuh terus 3 hari 4 hari nggak dicabut udah banyak lagi seperti itu tumbukan rumput dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan sementara. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, komen, masukan, kemudian tambahan melengkapi apa yang saya lakukan ini, mungkin ada yang kurang, silahkan dilengkapi di komen di bawah video. Kemudian kalau memang ini bermanfaat, silahkan di share kepada teman, tetangga, siapa saja lah, saudara, supaya banyak orang yang mengetahui lagi bagaimana cara mengembalikan kondisi tanah kita yang sudah tercemar berbagai macam zat kimia menjadi subur kembali, menjadi asli kembali, sehingga tanaman yang dihasilkan juga akan menjadi tanaman yang sehat dan sehat bagi kita ketika kita konsumsi. Pada para pemirsa yang bersedia nonton, silahkan klik subscribe ya untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat, tentang bagaimana kami mengelola limbah-limbah keluarga, limbah dapur, limbah apa saja peternakan, limbah pasar menjadi pupuk organik yang sangat bagus, yang sangat subur buat tanaman. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat berlibur. Ini hari libur tanggal merah. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.